ya. Sekarang aku sudah ada di RSUD Cabang Mungin Kabupaten Bekasi, salah satu rumah sakit umum daerah Kabupaten Bekasi yang sudah bisa melayani HIV/AIDS di Kabupaten Bekasi. Yuk kita langsung ke atas ketemu dengan penanggung jawab HIV-nya. Let's go! Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a damn. Halo sahabat KPA, yang seperti tadi aku udah bilang di bawah, kita lagi ada di RSUD Cabang Bungin, yaitu salah satu rumah sakit umum daerah Cabang Bungin di Kabupaten Bekasi yang sudah bisa melayani HIV dan AIDS di Kabupaten Bekasi. Nah, siang hari ini aku sudah bersama dengan dokternya langsung yang melayani, tapi tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalan dulu Ibu Dokter. Saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat Sini ya. Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Yuri. Saya di sini selaku penanggung jawab ya, Poli PDP di RSUD Cabang Bungin. Oke, saya mau menanyakan ya Dok, apa sih nama Poli HIV di RSUD Cabang Bungin? Jadi kita kan disebut Poli PDP ya, perawatan, dukungan, dan pengobatan khusus pasien HIV. Kita beri nama berlian, Poli berlian. Jadi seperti tagline-nya RSUD Cabang Bungin, yaitu Rusa Berlian, rumah sakit berorientasi pelayanan. Jadi kami mengusung nama berlian menjadi poli kami. Kenapa? Berlian berorientasi pelayanan itu yang dimaksud adalah kami ingin melayani ya, melayani karena ini masih baru ya, Poli PDP ini kami ingin melayani kalau bisa ya semaksimal mungkin, sama seperti RSUD Cibitung. Nama berlian tersebut kami rasa sangat baik ya, apalagi berlian itu bernilai. Mahal ya Dok. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, berlian itu nama yang baik, nama yang bagus buat kelanjutan pasien-pasien HIV nanti supaya semaksimal mungkin dia itu bernilai, berharga bagi masyarakat. Iya, walaupun memang kadang ada mereka yang sendiri ya Dok ya, kadang mereka takut, mereka malu ya. Semoga memang akhirnya menjadi nilai tersendiri bahwa sebenarnya teman-teman HIV positif itu sebenarnya berharga ya Dok. Betul. Ya gitu. Terus siapa saja sih Dok di tim Dokter Yuri yang untuk menangani program HIV di sini? Oke, jadi saya nggak berdiri sendiri ya, pasti ada teman-teman lainnya. Kami itu sebenarnya timnya ada 4 ya, ada dokternya, saya sebagai dokter penanggung jawab, kemudian nanti ketemu nih sama bagian RR, bagian perawatnya, nah itu nanti ketemu Mbak Hesti, lalu nanti di bagian pengambilan obat nanti ada ketemu Mbak Sarah, lalu ada satu lagi Mbak Suci, itu bagian lab. Nah karena kami itu rumah sakit ya, jadi layanannya pun satu atap ya, jadi keseluruhan. Jadi kami itu sebagai penanggung jawab dari Poli PDP itu direktur kami Dr. Erni, lalu ada DPJP-nya juga ya, dokter penanggung jawabnya yaitu ada dokter spesialisnya, ada dokter Bobi spesialis penyakit dalam, lalu ada dokter Devi, spesialis obgyn, ada dokter Siva, ada spesialis anak, ada dokter bedahnya, dokter Andri, spesialis bedah bila ada pasien-pasien HIV yang perlu operasi. Jadi sudah berjalan ya Dok ya untuk kolaborasi satu atapnya sendiri di rumah sakit ya, termasuk yang dari TB juga ya Dok ya? Oh iya, ada TB juga. Kami konsultasi dengan dokter yang dokter umumnya ya sebagai penanggung jawab TB, Dokter Mutiara.
tapi juga berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam, yaitu dokter Ari, spesialis penyakit dalam. Oke, untuk sekarang nih dok, berdiri dari November ya dok ya. Berarti sekarang sampai dengan April 6 bulan. Sudah berapa banyak dok pasiennya? Masya Allah. Awalnya kan memang masih baru banget ya. Iya. Mbak, ya. Kami itu ibaratkan lagi meraba-raba. Kira-kira ada nggak sih pasiennya? Gitu kan. Tapi ternyata ya. Jadi awal mula kita launching itu di bulan November ya. November di tanggal 11. Di tanggal 17-nya ternyata ada 2 pasien langsung. Ditemuin langsung sama dokter? Iya, ditemuin langsung di tanggal 17. Jadi ibaratnya launching 11, 6 hari kemudian langsung ada pasiennya masuk dari IGD dengan berbagai keluhan. Ya. Nah, 2 pasien itu akhirnya kami edukasi mau dirawat di sini, gitu, mau dirawat di sini dan melakukan perawatan PDP secara rutin tiap bulan di sini. Dan alhamdulillah baik. Setelah sekarang di bulan April ya, itu pasiennya alhamdulillah ada 13 orang. 13 orang ya, jadi memang fenomena gunung es itu nyata ya dok ya, memang semakin banyak layanan PDP di Kabupaten Bekasi ini, semakin akhirnya terbuka dengan sendirinya kesadaran dari teman-teman sendiri ya dok ya, untuk mereka memang mau datang ke layanan atau memang mereka yang tiba-tiba ditemukan ya tanpa LSM itu kan ya langsung ketemu di sini ya dok ya, gitu. Jadi memang dari pihak rumah sakit kita sendiri yang menemukan. Terus kalau untuk jenis-jenis obatnya nih dok, apa aja sih dok yang udah ada di sini jenis obat ARV-nya di kami ya? Baik, seperti yang tampak di layar kamera itu ada 2 jenis obat di sini. Sebenarnya ada 4 ya, ada Telado atau TLD kita sebut. Nah, ini untuk pasien-pasien HIV tanpa komorbid ya, tanpa penyakit lain. Lalu ada yang namanya kita sebut TLE, ya itu kandungannya untuk pasien-pasien dengan HIV plus TB. Nah, ada juga lepasan, itu ada DTG dan ada Zidofudin. Tapi itu jarang kita berikan ya. Sama ada obat untuk sebelum terapi ARV ya, ada Cotrimoxazole juga. Ada Kotri juga ya. Gini dokter Yuri, dulu kan sebelum ada nih Poliberlian itu November ya dok. Apakah pernah dulu datang nih ke RSUD Cabang Bungin orang yang memang suspeknya HIV sebelum dibuka poli dan itu dilayanin di sini dulu AIDS-nya atau memang langsung dioper ke Rumah Sakit Cibitung? Karena kan hanya Rumah Sakit Cibitung dulu ya, sekarang udah jadi rumah sakit sebelumnya gitu dok. Pernah nggak dok menangani? Selama di sini ada beberapa pasien ya. Pasien HIV itu sebenarnya ya itu tadi ya. Seperti fenomena gunung es ya, tidak tampak tapi ternyata setelah dicek ada nih. Nah, kalau untuk di sini sudah pernah ada. Jadi beberapa kali ada pasiennya positif, di kita kan memang belum ada. Waktu itu ya. Dirujuk. Ada yang dengan kondisi stabil. Kalau kondisi stabil kami sih mengarahkan ke puskesmas ya. Tapi kalaupun misalkan kondisinya nggak stabil dengan penurunan kesadaran atau misalkan dengan kondisi lain-lain ya pasti kita rujuk ke RSUD Cibitung. Oke. Terus gini dok, di sini kan ada beberapa puskesmas ya dokter. Apakah ada kerjasama khusus dengan beberapa puskesmas yang terdekat dari sini gitu? Salah satunya kan puskesmas Cabang Bungin. Ada nggak dok kerjasama terkait bila mana ada kasus HIV yang kayak gitu-gitu, ada nggak dok? Sudah terjalin belum dok? Sudah ya, sebelumnya memang sudah ada kerjasama dengan, memang kalau yang paling terdekat itu puskesmas Cabang Bungin ya. Kemarin juga udah ngobrol juga sama puskesmas Morogemo kalau memang belum maksimal di sana ya boleh dikirim ke sini juga sudah gitu. Dari klinik swasta dan rumah sakit klinik bersalin ya. Klinik bersalin yang swasta ya. Itu juga sudah ada sih untuk
kerjasamanya juga. Sama ini ya, kayak puskesmas Pebayuran ya dok ya, kan juga deket jaraknya ke sini iya. ya, daripada mereka ke ini. Pebayuran itu juga yang mereka rata-rata merujuknya ke RSUD. Coba nanti kalau misalnya ini kita edukasi kali dok, aku ke puskesmas supaya bisa merujuk ke sini ya, ke Boleh, dokter Yuri gitu. Terus dok, berarti memang kalau untuk poli berlian ini kan memang ada ya dok. Terus kalau misalnya jam layanan itu jam berapa dok? Kalau untuk jam layanannya untuk poli berlian ya, kita ada di hari Jumat di jam 8 sampai jam 12 bisa kita datang ke sini. Kalau misalkan lewat dari itu ya mungkin harus benar-benar ini ya by WA. By WA. Tapi biasanya sih kita maksimal jam 12. Jam 12. Untuk cara pendaftarannya dok di sini itu gimana dok? Pendaftarannya sangat mudah ya. Jadi ada dua pilihan, mau pakai BPJS, mau pakai umum. Kalau BPJS berarti persiapkan rujukannya dari vaskes sebelumnya, vaskes pertama ya. Jadi misalkan di vaskes pertama itu di puskesmas cabang Bungin, berarti nanti minta rujukan ke RSUD Cibitung, daftar RSUD cabang Bungin. Jadi pendaftarannya sangat mudah ya. Cukup ke layanan vaskes pertama, minta rujukan, lalu nanti ke pendaftaran diarahkan ke poli berlian. Oke. Kalau misalkan umum, ya berarti langsung aja daftar, terus nanti langsung ketemu. Kalau umum biayanya berapa dok? Kalau untuk umum biayanya di 45.000. Itu sudah termasuk obat ya, sudah termasuk obat. Hanya mendaftarnya saja ya dok ya. Cuman memang obat ARV-nya gratis. Cuman kalau teman-teman nggak punya BPJS, makanya sekarang sangat disayangkan. Ayo bikin BPJS teman-teman ya. Karena itu memang mungkin kedengarannya rada ribet ya, dari vaskes 1 ke rumah sakit dulu kayak gitu-gitu, tapi memang BPJS itu sangat membantu ya dok ya untuk saat ini gitu, daripada harus mengeluarkan uang ya. 45.000 sebulan sekali kan lumayan ya dok ya gitu. Dok mau nanya nih dok, kan PDP HIV di sini. Misalnya ternyata ada teman-teman nih yang lagi nonton, mereka mau layanan VCT di sini datang sendiri. Nah itu jam bukanya kapan tuh dok? Misalnya pengen VCT aja ke sini. Oh boleh banget. VCT boleh datang teman-teman di hari Senin sampai hari Sabtu boleh. Jadi seperti pemeriksaan poli umum biasa, datang aja Senin sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 2. Nah, nanti pendaftarannya bilangnya ke mana dok? Kalau VCT mungkin ya ke poli umum aja. Ke poli umum ya. Nanti ketemu sama dokter yang jaga. Dokter yang jaga, oke. Nah, saat tadi udah VCT, kalau untuk yang infeksi menular seksual dok, misalnya kan kadang ada yang malu ya dok ya, VCT kadang juga orang malu, IMS juga orang malu. Nah, kalau untuk pengobatan IMS-nya sendiri di cabang Bungin ini seperti apa dok? Kalau nanti misalkan layanan VCT ya, itu sekalian sama pemeriksaan IMS biasanya ya, kita contreng juga pemeriksaan tersebut. Misalkan didapatkan pasien tersebut tidak HIV ya, non reaktif kita sebut ya, non reaktif, lalu ternyata ada IMS-nya, kita obati. Diobatin langsung bisa di sini. Itu pakai berbayar atau pakai BPJS dok? Kalau IMS itu, kalau misalkan dia datang dengan BPJS gratis berarti ya. Kalau pasiennya umum ya berarti kita berbayar. Tapi biasanya ya, karena menyayangkan kalau kondisi kayak gitu, obatnya kan lumayan ya, obat-obat IMS. Iya. Nah, kami biasanya sih menyarankan untuk ke puskesmas aja. Kalau memang misalkan IMS gitu. Tapi kalau misalkan pasiennya oke dengan berbayar ya silakan. Berarti kembalikan lagi ke pasiennya dokter Yuri ya. Oke, nah ini juga nih dok, kan teman-teman audit kan butuh ya dok yang namanya cek CD4 dan viral load. Nah, apakah di cabang Bungin itu sudah bisa viral load dan CD4 dok? Oke, nah ini mungkin salah satu yang belum kita laksanakan ya.
karena kan namanya PDP, layanan PDP baru. Iya, ya, baru banget. baru 6 bulan berjalan, pasien yang baru juga belum 6 bulan banget ya untuk terapinya, tapi sangat kita usulkan ini CD4 dan Viralut karena sampai saat ini masih kita rujuk, tapi untuk pengadaan regennya itu sedang kita usahakan secepatnya. Mudah-mudahan tahun ini ya dok ya, karena kan udah 6 bulan nih dok ya masuk, udah mau setahun. Aduh, semoga bisa di approve ya tahun ini. Satu lagi nih dok, pesan-pesannya untuk teman-teman ODIF yang akses layanan di Poli Berlian ini dok. Oke, pesannya ya semangat terus pasti ya, semangat karena nggak sendirian. Kalian semua itu nggak sendirian, banyak ya di luar sana yang semangat pastinya. Kalau misalkan ngelihat, kalau biasanya sih saya selalu mengibaratkan gini, kalau kalian merasa takut, kalian coba lihat yang lebih menyeramkan lagi. Misalnya pasien-pasien yang lebih nggak stabil itu jauh lebih sulit kehidupannya gitu kan. Terus pasien-pasien yang nggak punya pekerjaan gitu ya, jadi dia ODIF tapi tidak punya pekerjaan, nah itu jauh lebih sulit gitu kan tantangannya. Terus belum ada support juga dari keluarga, itu jauh lebih sulit lagi. Makanya kalian jauh lebih beruntung menurut saya, orang-orang yang dengan punya uang lebih, punya tenaga lebih, punya pekerjaan lebih, punya keluarga yang sangat mendukung, itu jauh lebih, harusnya lebih dobrak lagi ya semangatnya ya. Bersyukur juga. Iya, terima kasih dokter. Mungkin satu lagi nih dok, pengen tolong dong dok dijelasin langkah-langkah untuk alur-alur pengambilan obat ARV di RSUD Cabang Bungin. Jadi biar teman-teman yang mau datang sendiri ke sini nggak takut nih, nanti kan ketemu dokter Yuri, dokternya baik, terus teman-teman juga PDP lain, jadi dokter Yuri bisa menjelaskan langkah-langkahnya sama alur ambil obatnya. Oke, jadi kita itu masuk, kalau kami kan di rumah sakit ya, jadi ada dua. Pertama masuk dari IGD, kedua masuk dari Poli ya. Nah, kalau untuk dari IGD berarti kan pasien itu biasanya dengan kondisi tidak stabil ya. Kondisi tidak stabil, harus dilakukan perawatan ya. Biasanya kita konsul ke DPJP, dokter penyakit dalam atau dokter anak atau dokter lainnya. Nanti biasanya langsung diobati ya, sesuai sama gejala dan sudah bolehkah dia terapi ARV atau enggak. Yang kedua berarti datangnya dari Poli ya. Poli itu bisa jadi Poli itu datang dengan rujukan ya, rujukan puskes, atau memang datang sendiri. Nah itu ada dua juga. Kalau memang misalkan datangnya ke Poli berarti pasien daftar dulu, bilang kalau pasiennya BPJS atau bukan. Nah, biasanya itu untuk administrasi. Lalu untuk setelah udah pendaftaran, mudah, gampang ya, sudah didaftarkan, lalu nanti ke detensi dulu ya sama perawat, terus nanti boleh ke Poli Berlian. Setelah itu baru pengambilan obat, nanti langsung ke pasien. Gitu. Sangat mudah sebenarnya ya. Jadi teman-teman yang memang teman-teman nih mau langsung ke sini boleh, tadi udah dijelaskan sama dokter Yuri langkah-langkahnya dari mulai pendaftaran, terus nanti ketemu dokter Yuri untuk konsultasi, terus diberikan resep, itu semuanya sudah jelas ya teman-teman ya. Yang pasti kalau mau umum 45.000, kalau BPJS gratis. Oke, kita sudahi dulu podcast Nosrek kita di hari ini. Terima kasih Sobat KPA, terima kasih Dokter Yuri. Sampai jumpa lagi. Dah.